jangan ragu lagi ya. Ya, kasih jalan kawan. Ayo Pak. Ya udah ya. Ayo. Lurus ya, mundur. Maaf ya Pak. Ini satu berapa nih? 50. Pajak buat bangsa. Dari barang vintage. Kami yang punya beli. Ayo kasih jalan. Kasih jalan dulu. Kasih jalan. Ayo lurus. Enggak, lurus. Kita udah ada rutenya. Oke, lurus. Jalan benar. Kiri lurus. Ayo terus mundur. Bang kasih jalan bang, belakang bang. Lurus. Kembali ke kita mau di situ. Ayo terus. Ayo kasih jalan bang ya. Ini baju anu. Ini baju. Pak Menteri, tipping yang dihapus ya. Tipping yang dihapus Pak. Oke. Boleh. Ya. Biar nggak selesai. Oke, ayo lagi, mundur lagi. Oke, kasih jalan. Jalan lagi. Presiden. Oh, sudah sinamnya dia dengan hapus tipping. Modelnya. Mau dua dulu. Pak, kami juga UMKM, Pak. Kami juga UMKM, Pak. Kalau tutup gimana, Pak? Aduh. Bantu kami, Pak. Pak, bantu kami, Pak. Tanya ini beli buat siapa? Ibu buat beli. Cukup. Pilih dulu, Pak. Yang penting jangan pilih lah. Di sini tolong disiapin tempat yang di hall itu aja. Bilangin sama Eka yang di hall itu. Kak. Pak Mustar. Ayo, kiri. Ade. Apa Menteri Korea? Ya, iya, sekitar 5% sampai 8%. Ini bercampur lah barangnya. Bercampur. Terus. Pertama yang kita harus pahami semuanya, keberadaan kami pemerintah, itu pasti prioritas pertama kita adalah mengamankan agar pedagang-pedagang masih tetap bisa berlanjut. Itu dulu ya. Karena kan ada kepentingan pengamanan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Itu ya. Nah, di satu sisi saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Itu ya. Ini secara aturannya dulu. Realnya begitu. Lalu sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Nah, keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kami juga, kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Ini kan semuanya kan di situ. Nah, saya ingin menyampaikan kepada semuanya, ini makasih saya sudah didampingi melihat kondisi di Pasar Senen. Saya dengar di Bandung juga ada. Nanti mungkin kita akan ke sana juga. Kita akan ke Bandung. Mana lagi? Di Tabanan. Di Bali juga ada. Kita akan ke sana. Kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Ada banyak. Di Medan ada. Nah, nanti kita akan ke sana. Kita akan lihat kondisi realnya seperti apa. Gini aja Mas, kita akan yang terpenting pokoknya kepentingan saya adalah pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Itu dulu. Itu dulu ya. Tolong dipahami ya.
saya kepentingan kami dan ini juga pemerintah kepentingannya di situ. Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Nah, nanti kita akan cari formulasi terbaik, formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan pedagang maupun aturan main. Oke? Akan didorong jadi brand lokal, Pak. Kenapa? Bakal didorong jualan produk lokal. Kalau sekarang kan tentunya tadi juga teman-teman sebetulnya membuka diri juga. Sebetulnya di sini nggak ada masalah kalau misalnya mau dimasukkan brand lokal juga silakan aja. Karena menurut mereka marketnya juga segmentasinya juga macam-macam. Jadi saya pikir dari sisi itu no issue. Nah nanti tinggal kita cari formulasi yang terbaik. Oke coy. Nah, kalau soal pajak, mereka yang berdagang di online itu kena pajak juga 11%. Nah, tahun 2015 PMK 132 ada pajak untuk barang baju bekas impor besarannya 30%, tapi PMK itu sudah dihapus. Artinya ada sejarah itu pernah dilegalkan, pernah diperbolehkan, dan negara pernah mengambil uang dari situ. Kira-kira begitulah. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena ini beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Di Bandung, di Gede Bage, ekosistemnya terbentuk. Ada penjual, ada yang permak jahitnya di situ, ada tukang lipat, ada tukang cuci, ada kuli panggul, ada tulang gosok dan sebagainya. Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini. Nah ini yang menurut saya berterima kasih sama Pak Menteri. Dia tidak cuma percaya pada laporan. Seringkali laporan dan kenyataan tidak sama. Dari kedatangan Pak Menteri hari ini menurut saya bagian dari memverifikasi laporan-laporan tadi. Keren deh. Jadi ini thrifting juga buat pejuang kita, pahlawan kita. Saya mewakili dari pedagang Pasar Senen, khususnya di lantai 2. Saya sangat berharap kepada pemerintahan, jangan main tutup-tutup, dikit-dikit ada masalah, thrifting ditutup. Ini kami di lantai 2 ini adalah UMKM-nya juga. Kami di sini ada anggaran 500 pedagang. Dikalikan 3 satu toko karyawan, ada 1.500 pedagang yang sangat membutuhkan thrifting. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini kebanyakan meminjam kur ke bank. Kalau seandainya thrifting ini ditutup, apa solusi dari kami? Apa mau kur juga tidak dibayar? Kami ini meminjam duit ke bank dengan sebulan sekian cicilan. Kalau ini tiba-tiba ditutup, dengan apa kami membayarnya? Jadi kepada pemerintahan, kepada yang berwenang, apalagi kepada Pak Prabowo, kami sangat cinta Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo itu adalah presiden cinta rakyatnya. Dia tidak mungkin mau rakyatnya menderita. Saya yakin banget, saya sangat tahu banget Bapak Prabowo. Saya mewakili dari pedagang Pak Prabowo, tolong pikirkan rakyat Anda yang di bawah ini. Jangan hanya mendengarkan sepihak, dengarkan kami pedagang kecil ini. Saya Eko dari pengurus pedagang Pasar Senen Blok 3. Mana?